Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Rizky Ramadan, SPD, MPD, yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Investasi Terhadap Ekonomi. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Isnaini Nur Hayati, NIM B200192888, mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas Q, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun pokok-pokok pembahasan yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 meliputi pendahuluan, bab 2 meliputi pembahasan, bab 3 meliputi penutup. Bab 1 yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara merupakan suatu permasalahan perekonomian negara dalam jangka panjang. Hal ini juga membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi mencapai titik terendah selama 2 dekade terakhir. Cara menghitung status ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari 3 komponen penting, yaitu konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor dan impor. Saat ini, pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi publik maupun swasta. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya investasi dalam bidang infrastruktur dan juga manufaktur. Maka, pemerintah Indonesia memperbaiki iklim investasi, misalnya dengan memotong birokrasi, deregulasi, dan dengan menawarkan insentif pajak serta sektor-sektor tertentu kepada investor yang memenuhi kriteria tersebut dalam upaya untuk menarik investasi swasta. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian jenis dan bentuk dari investasi? Yang kedua, apa pengaruh investasi dalam perekonomian? Yang ketiga, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Tujuannya yaitu, yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian jenis dan bentuk dari investasi. Yang kedua yaitu, untuk mengetahui apa pengaruh investasi dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu, mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan investasi. Menurut Sunariyah, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar. Tingkat bunga yang tinggi akan menurunkan niat berinteraksi. Kemudian, jenis-jenis investasi. Jenis investasi terdiri dari dua, yaitu yang pertama investasi menurut jenis dan investasi menurut karakteristik. Investasi menurut jenis terdiri dari dua bagian. Yang pertama, investasi langsung atau aktivaril, dan yang kedua, investasi tidak langsung atau finansial. Investasi langsung atau aktivaril adalah investasi pada aset atau faktor produksi, contoh logam, emas, dan properti. Yang kedua yaitu investasi tidak langsung atau finansial. Investasi ini lebih pada aset keuangan, contohnya obligasi, asuransi, dan deposito. Yang kedua yaitu investasi menurut karakteristik. Investasi menurut karakteristik terdiri dari 4. Ya, yang pertama, investasi publik. Investasi publik yang dilakukan oleh negara untuk membangun sarana infrastruktur. Yang kedua yaitu investasi swasta. Investasi swasta yaitu yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang berupa laba. Yang ketiga, kerjasama investasi. Kerjasama investasi pemerintah dengan swasta untuk membangun prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Yang keempat yaitu investasi kerjasama antar negara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk investasi. Bentuk-bentuk investasi terdiri dari 3, yaitu investasi residual, investasi tetap bisnis, investasi persediaan. Investasi bisnis yaitu mencangkup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Yang kedua, investasi residensial, yaitu mencangkup dan dengan rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal. Yang ketiga yaitu investasi persediaan, yaitu mencangkup barang-barang yang ada di gudang. Selanjutnya adalah pengaruh investasi dalam perekonomian. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi menurut teori Hurd-Domar, yaitu investasi ternyata cukup membawa pengaruh yang baik bagi kemajuan negara, sebab dalam kondisinya, investasi termasuk ke dalam pendapatan nasional yang kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dalam teori ini, kegiatan ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa kemajuan terhadap perekonomian. Yaitu yang pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan, sehingga semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Yang kedua yaitu investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu ada manfaat ekonomi asing. Manfaat ekonomi asing terdiri dari 6. Yang pertama, yaitu berdirinya perusahaan baru dan memperluas pasar. Yang kedua, yaitu adanya modal baru. Yang ketiga, untuk menambah devisa negara. Yang keempat, mengatasi pengangguran. Yang kelima, pelindungan politik. Dan yang keenam, meningkatkan teknologi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik terdiri dari 2, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit. Persediaan barang modal cukup banyak dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Yang kedua yaitu, sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun karena kurangnya kapasitas produksi. Sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan masyarakat pun ikut menurun. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peran pengusaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena mereka terus-menerus melakukan inovasi. Untuk itu, mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumen masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu penanaman modal asing memiliki hasil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu dikarenakan peningkatan investasi asing berdampak pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.